tawon Vespa ini berada di sini, teman-teman. Jadi ini akan kami basmi menggunakan teknik pelemparan telur yang sudah kami campur dengan racun target, teman-teman. Untuk kali ini target sudah terlihat ya teman-teman, cukup besar ya tawon Vespanya. Bentar lagi Pak Edna Yitno selaku YouTuber sejati. Mantap. Oke, teman-teman. Oke, ini teman-teman, kita sudah pada standby ya untuk menyaksikan pelemparan telur. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada di kota khususnya itu yang hal ini bisa ditiru ya, apabila di rumah teman-teman atau tetangga teman-teman ada yang lingkungannya terdapat sarang Vespa yang menyebabkan terganggunya aktivitas warga. Jadi ini kalau dibunuh dia ada kemungkinan itu merusak ekosistem. Tetapi karena ini sangat berbahaya, kami tetap harus melakukan tindakan. Mudah-mudahan untuk ekosistemnya diganti dengan lebah madu. Jadi tahun ini kami basmi karena tahun ini berada di lingkungan perumahan ya teman-teman, dan itu sudah memakan korban. Nah teman-teman, racun yang kita gunakan adalah racun setarget teman-teman, dan juga telur. Ini telur ini kenapa saya gunakan dua, karena ada kemungkinan apabila saya lempar itu tidak mengenai sasaran, maka masih ada satu cadangan lagi. Selain racun setarget, teman-teman juga bisa menggunakan racun regen, desis, dan jenis-jenis racun hama lainnya. Tidak dianjurkan untuk menggunakan racun rumput seperti Gramaxon, Roundup, dan lain-lain, karena itu bukan racun hama dan bukan diperuntukkan itu. Oke teman-teman, sekarang kita saksikan cara memasukkan racun regen ke dalam telur. Pertama kita lobangin sedikit saja. Kalau dukun itu dia dimasukkan jarum. Oke. Kemudian yang kita gunakan adalah kuning telurnya teman-teman. Jadi putihnya harus kita buang. Seperti kita mau puding. Puding itu jadi putihnya kita buang dulu ya. Mengapa harus kuningnya? Karena tawon itu suka sesuatu yang berprotein tinggi teman-teman. Jadi di kuning telur ada protein tinggi. Dan yang si putihnya dibuang, kalau nggak dibuang nggak bisa masuk apa itu racun itu, nggak ada celahnya lagi. Ada tempat. Itunya bisa dimasak itu Pak, nggak kena racun itu. Enggak, anaknya enggak. Kan boleh kan Pak, halal kan Pak? Boleh. Penuhnya dulu, penuh. Setelah racunnya kita masukkan, kita aduk dulu supaya racun itu menyatu dengan kuning telur. Kemudian kita tutup menggunakan plaster. Bisa menggunakan handiplas, bisa menggunakan rapi, isolasi ataupun lakban, dan bisa disubat dengan plastik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke bro, mantap bro. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, lanjut. Setelah itu kita pecah dikit-dikit, jangan sampai pecah kali, supaya saat mengenai sasaran langsung gitu teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pelemparan. Jadi sebelum melempar pastikan tidak ada orang di sekitar sarang tawon, karena ada kemungkinan tawon mengejar. Jadi setelah dilakukan pelemparan, kita tetap akan kabur. Di sini bedanya kita tidak perlu menggunakan APD yang begitu lengkap. Disarankan pakai APD. Tapi berhubung karena di sini saya orangnya nekat, nggak pakai APD bray.
few moments later. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pelemparan. Kameramen agak ke sana dikitan biar nampak jaraknya. Setelah itu kita nanti akan lari teman-teman. Always do it on my own, so Setelah telur mengenai sasaran, telur pecah dan kemudian tawon itu membubarkan diri. Itu biasanya tawon langsung mengejar kita yang melempar tadi. Maka dari itu langkah 1000 memang sangat kita perlukan untuk menyelamatkan diri. Tawon-tawon yang keluar itu akan memakan telur yang kita lemparkan yang pecah yang menempel pada sarang tersebut. Kemudian tawon itu akan mati satu demi satu. Ada yang matinya jatuh langsung ke bawah, ada juga mati yang saat sedang terbang jauh. Di sini pelemparannya tidak mengenai sasaran teman-teman, tetapi mengenai di sekitarnya. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting pecahnya itu di dekat sekitar sarang tawon tersebut. Karena tawon tersebut pasti akan memakan kuding telur itu. Apabila satu tawon memakan kuning telur itu dan berciuman dengan tawon lainnya, maka tawon lainnya akan mati juga. Di sini kita melarang orang-orang yang melintas karena kita khawatirkan akan disengat oleh lebah. Seperti ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini bernama Nelly Windasaragi. Asli dari Dayon, Boru Saragi. Dan sudah menikah, sudah punya 1 anak. Sudah punya 1 anak. Di sini sebagian lebahnya sudah mengalami pusing-pusing, sudah mabuk ya teman-teman. Di bawah itu sudah mabuk. Iya Pak. Di sini sudah terdapat lebah yang mabuk ya, ataupun sakaratul, mendekati kematian. Nah ini dia terbang sudah jauh dan matinya tidak di dekat sarangnya. Posisi sarang lebah sekarang berada di sana teman-teman.